Pada bagian ini, kita akan membahas tentang bentuk energi yang membangun energi total sistem. Energi-energi tersebut dikelompokkan ke dalam energi mikroskopis yang berasal dari internal sistem itu sendiri, dan energi makroskopis yang merupakan energi yang tergantung pada acuan dari luar. Berdasarkan perilakunya, energi terbagi menjadi energi statis dan energi dinamis. Energi statis merupakan energi yang diam di dalam sistem, sedangkan energi dinamis adalah energi yang keluar masuk sistem, yang bertanggung jawab atas terjadinya transfer the energy. Bentuk-bentuk energi. Energi total dari suatu sistem adalah jumlah semua bentuk energi yang ada di dalam sistem tersebut, yang bentuknya bisa bermacam-macam. Energi sistem dapat berupa energi termal, energi mekanik, energi kinetik, energi potensial, energi listrik, energi magnetik, energi kimia, serta energi nuklir. Kesemua bentuk energi ini membentuk energi total sistem seperti yang diperlihatkan pada persamaan satu ini. Energi merupakan besaran ekstensif dan memiliki satuan joule atau kalori. Di sini dilambangkan dengan huruf besar E pada termodinamika karena ukuran energi yang ada pada sistem termodinamika cukup besar sehingga biasanya digunakan satuan kilojoule. Bentuk intensif dari energi adalah energi persatuan massa, yang dilambangkan dengan huruf kecil E, dan memiliki satuan kilojoule per kilogram, seperti yang diperlihatkan pada persamaan dua ini. Termodinamika tidak berhubungan dengan nilai absolut dari energi total, tetapi yang menjadi perhatian pada termodinamika adalah perubahan energi total. Kita dapat saja mengambil suatu titik referensi tertentu. Misal pada temperatur 0 Kelvin, kita dapat menyatakan bahwa energi total sama dengan 0. Namun perubahan energi total tidak akan dipengaruhi oleh titik referensi yang kita ambil. Bentuk-bentuk energi yang membangun energi total sistem berdasarkan lingkup energinya dapat kita kelompokkan ke dalam dua grup, yaitu energi mikroskopik dan energi makroskopik. Pada slide berikutnya akan kita bahas tentang energi mikroskopik dan energi makroskopik. Energi mikroskopik. Energi mikroskopik adalah bentuk energi yang berhubungan dengan struktur dan aktivitas molekul dari substansi itu sendiri, tidak mengacu kepada suatu referensi di luar substansi. Energi mikroskopik ini, karena merupakan energi yang berhubungan dengan struktur dan aktivitas substansi itu sendiri, maka biasanya kita kenal dengan nama energi dalam yang diberi simbol U. Energi dalam U terdiri dari berbagai energi, yaitu energi sensible, yaitu energi yang berhubungan dengan energi kinetik dari molekul, energi laten, merupakan energi yang berhubungan dengan fasa dari substansi, sehingga kita kenal istilah kalor laten, yaitu energi yang diperlukan atau dilepas ketika terjadi perubahan fasa. Energi kimia adalah energi potensial ikatan kimia di antara molekul substansi yang merupakan energi yang menggambarkan kekuatan ikatan kimia di antara molekul-molekul substansi tersebut. Energi nuklir adalah energi yang berhubungan dengan energi ikatan di dalam inti atom yang bertanggung jawab terhadap terjadinya reaksi inti atom seperti reaksi fusi dan sebagainya. Bentuk energi sensibel dapat berubah energi translasi seperti rotasi, energi vibrasi molekul, energi spin elektron maupun inti. Kesemua bentuk energi ini bisa diukur menggunakan peralatan spektroskopi sesuai dengan panjang gelombang yang dimiliki masing-masing molekulnya. Misalkan, energi translasi bisa kita ukur dengan menggunakan UV-Vis spektroskopi. Energi vibrasi molekul bisa kita ukur menggunakan FTIR dan seterusnya. Energi makroskopik. Energi makroskopik adalah bentuk energi yang tergantung pada suatu acuan yang berada di luar sistem. Yang termasuk ke dalam energi makroskopik adalah
energi kinetik, yaitu energi yang dimiliki sistem atau substansi karena pergerakan relatifnya terhadap suatu acuan, yang biasanya diberi simbol EK, di mana EK sama dengan setengah MP kuadrat, atau dalam bentuk intensifnya sama dengan setengah P kuadrat, seperti dituliskan pada persamaan 3 dan 4 berikut, di mana M adalah massa dan V adalah kecepatan. Energi potensial, yaitu energi yang dimiliki sistem atau substansi karena posisi relatifnya terhadap posisi acuan. Energi potensial yang dimaksud di sini adalah energi potensial gravitasi, listrik, magnetik, dan seterusnya. Namun di sini kita hanya akan memperhitungkan energi potensial gravitasi saja. Energi potensial lainnya kita perhitungkan ketika nilainya menjadi signifikan. Energi potensial biasanya diberi simbol EP, di mana EP sama dengan mg kali Z, atau dalam bentuk intensifnya sama dengan G kali Z, seperti dituliskan pada persamaan 5 dan 6 berikut, di mana G adalah konstansa gravitasi bumi dan Z adalah ketinggian relatif terhadap permukaan bumi. Untuk fluida yang mengalir melewati bidang batas sistem, ada tambahan energi, yaitu energi alir. Energi alir adalah energi yang diperlukan untuk mendorong massa fluida melewati suatu bidang batas. Biasanya diberi simbol E-flow, di mana energi alir ini dinyatakan sebagai tekanan kali volume, atau dalam bentuk intensifnya sama dengan tekanan kali volume spesifik, seperti dituliskan pada persamaan 7 dan 8 berikut. Karena energi ini berhubungan dengan massa fluida yang mengalir, yang melewati suatu bidang batas, atau dengan kata lain, yang keluar masuk sistem, maka energi ini hanya akan kita jumpai pada sistem terbuka. Pada termodinamika, hanya 3 energi eksternal tersebut yang diperhitungkan. Energi eksternal lainnya akan diperhitungkan pada kondisi tertentu di mana nilainya menjadi signifikan. Di dalam termodinamika, bentuk ekstensif dari besaran biasanya ditulis dalam huruf besar, sedangkan huruf kecil digunakan untuk menyatakan besaran intensif, seperti diperlihatkan pada persamaan 3-8 di atas. Energi kinetik, energi potensial, dan energi alir merupakan energi mekanik, sehingga total energi mekanik biasanya ditulis sebagai gabungan ketiga energi ini. Energi statis dan energi dinamis. Berdasarkan pengelompokan energi mikroskopis dan energi makroskopis, maka energi total merupakan jumlah energi mikroskopis dan energi makroskopis, yaitu energi dalam U yang merupakan energi mikroskopis, serta energi kinetik, energi potensial, dan energi alir sebagai energi makroskopis. Berdasarkan pergerakannya, energi dapat digolongkan ke dalam energi statis dan energi dinamis. Energi statis adalah bentuk-bentuk energi yang diam di dalam sistem, sehingga kita dapat mengukur atau menghitungnya sebagai energi total dari sistem, baik itu pada sistem tertutup maupun pada sistem terbuka. Energi statis itu adalah energi dalam, energi kinetik, dan energi potensial, baik itu pada sistem tertutup maupun pada sistem terbuka. Jadi, energi yang berada di dalam sistem tertutup dan di dalam volume kontrol dari sistem terbuka adalah energi dalam, energi kinetik, dan energi potensial. Energi kinetik di sini adalah energi kinetik dari sistem. Bentuk-bentuk energi yang tidak dapat disimpan di dalam sistem disebut sebagai bentuk energi dinamis, atau disebut juga energi interaksi. Energi ini merupakan bentuk energi yang melintasi bidang batas antara sistem atau volume kontrol dengan lingkungannya. Bentuk dinamis ini tidak terukur di dalam sistem, namun energi ini terukur pada batas sistem ketika mereka melintasinya, dan mereka mewakili energi yang diperoleh atau energi yang hilang oleh sistem selama proses. Jadi, energi dinamis merupakan energi yang terlibat di dalam interaksi antara sistem dan lingkungannya.
Bentuk energi dinamis yang pertama adalah kalor Q dan kerja W. Yang keduanya ada baik itu pada sistem tertutup maupun sistem terbuka. Perbedaan antara transfer kalor dan kerja adalah jika transfer energi terjadi karena adanya perbedaan temperatur, maka transfer energi tersebut adalah transfer kalor. Transfer energi yang terjadi di luar karena perbedaan temperatur, itulah yang disebut kerja. Bentuk energi dinamis yang berikutnya adalah transfer energi yang dibawa massa fluida yang mengalir keluar masuk volume kontrol. Energi yang ada pada massa fluida itu adalah energi dalam U, energi kinetik EK, dan energi potensial EP. Namun, agar energi ini dapat mengalir keluar masuk volume kontrol, maka harus ada tambahan energi yang mendorongnya keluar masuk volume kontrol, yaitu energi alir. Sehingga energi yang dibawa oleh massa keluar masuk volume kontrol adalah energi alir tekanan kali volume spesifik, energi dalam U, energi kinetik EK, dan energi potensial EP. Energi alir tekanan kali volume spesifik ditambah energi dalam U tidak lain adalah entalpi H. Sehingga energi yang dibawa massa keluar masuk volume kontrol adalah entalpi H, energi kinetik EK, dan energi potensial EP. Jadi, energi yang dimiliki fluida atau substansi di dalam sistem atau volume kontrol adalah energi statis, yaitu energi dalam U, energi kinetik EK, dan energi potensial EP. Sistem tidak memiliki kalor maupun kerja, tapi transfer energi antara sistem dan lingkungan dapat terjadi dalam bentuk kalor dan kerja, dan energi yang dibawa oleh massa yang mengalir.